Dan kecenderungan laporannya itu juga Bang Halis dengan prokes mereka. Jadi menyanyi tapi dalam kondisi prokes. Makanya tadi ada yang membawa mic sendiri kan, supaya tidak pakai mic yang campur baur gitu loh. Jadi sebenarnya nilai positif itu sebenarnya yang digambarkan. Jadi begini tuh Bahar, barangkali kalau kita mau bicara tentang masalah istilah window dressing ya katakan ya. Ya, jadi kesan yang diangkat ya tentang masalah begitu emak-emak itu sekarang punya kegiatan tersendiri. Ya kan, dibandingkan kalau di awal tadi saya bilang kan masih ada angka kriminalitas yang juga cukup tinggi kan begitu ya. Tapi kalau dalam istilah window dressing ini kan kayak berada dalam fitrase nih kan begitu ya. Jadi tertutuplah semua. Padahal kalau kita masuk ke dalam kita lihat bagaimana suasana. Jadi apapun dia, saya setuju dengan kata Ari tadi ya. Apakah itu fitrase atau apapun dia, tapi suasana Medan ini sekarang betul-betul boleh dikatakan kondusif. Ada kehidupan malam. Ada kehidupan malam ada. Ya, jadi kembali kepada musik tadi yang diapakan oleh emak-emak tadi. Ya, ini kan kita kaitkan dulu tentang masalah viralnya tadi, kembali kepada masalah mak lampir tadi itu kan begitu ya, yang menggiring suasana itu ke dalam kota sekarang ya. Jadi dengan suasana kafe yang meriah sekarang ini, saya coba kaitkan dengan apa sebab ronggeng. Kenapa ronggeng kesannya negatif? Karena ronggeng itu apa? Kesenian rakyat. Jadi itu siapa aja lakukan. Jadi kalau tadi kata si Bahar tadi tentang Serampang 12, beda ronggeng dengan Serampang 12. Ya. Serampang 12 itu adalah budaya yang sedikit kota lah kan gitu ya. Ada sosialita itu Bang, nanti Bang, kita perlu undang Tatan Daniel. Dia sangat ahli membedakan mana ronggeng, mana mana Serampang 12, mana mainan Pulau Kampai. Boleh tuh, boleh. Retno Kampung itu. Ya, Retno juga bagus. Jadi itu makanya kalau kita bilang kan kalau kenapa suasana di kafe-kafe itu beda. Jadi kan ada suasana ronggeng yang juga menyenangi musik-musik yang mereka juga bisa lakukan. Ada yang kafe yang berkelasnya lain. Ada kelas kafe-kafe ini pun beda. Ada yang suka live musik, di mana mereka itu suka menumpahkan emak-emak ini. Ada yang hanya cuma mendengar aja akustik. Jadi aku boleh katakan tidak 100% menerima apa yang disampaikan oleh Kompas itu kan begitu. Apa yang? Enggak, yang maksudnya bergesernya begini Bang. Kalau dulu mereka jadi pendengar saja, sekarang mereka jadi pelakon ikut menyanyi. Abang ingat dulu di hotel-hotel di Medan, di Hotel Danau Toba di mana selalu ada musik. Kita dengar. Jadi kita minum kopi, kita minum bir, itu mendengar orang nyanyi. Dan itu kita nikmati. Nah sekarang jangan harap itu akan ada. Yang ada kita lihat kawan kita sebelah kita ini nyanyi ke depan. Dan sekarang di antara mak-mak itu meriahnya apalagi. Mereka kadang-kadang di antara mereka ngasih tips. Ya kan begitu. Walaupun 20.000. Padahal di komunitas mereka sendiri. Ada kepuasan nanti. Oh ada tip nih, ada tip. Rata-rata sosialita hidupnya kan samanya status sosialnya orang tuh. Tapi saling membaginya itu yang apanya itu yang membuat suasana itu meriah gitu. Ya, aku kalau Bang, aku tinggal sendirian di Medan. Berapa 2 tahun itu berarti 600 hari. Tiap malam aku ke kafe-kafe itu. Ya. Awal cuma mau lihat aja. Ya. Nyanyi tidak aku. Itu sebelum tutup kafe kan? Ya sebelum COVID lah. Enggak, maksudnya melihat aja sebelum tutup kafe kan? Setelah tutup kan kami nggak tahu. Oh enggak, aku pulang lah. Aku ada Bang Halis yang jaga aku. Bang jaga enggak? Bang Halisnya jaga aku, jago kali dia. Oh gitu. Yang khawatir kan bukan masalah waktu terbuka, waktu tertutup yang jadi masalah. Ya, jadi kalau kita mau bicara tentang para emak-emak tadi kegiatannya ini kan tentu persoalan kita ya. Fenomena apa yang membuat emak-emak di sekarang ya mencurahkan suasana hatinya itu di kafe gitu. Kau ini ke fenomena lagi Bang Ali, sudah jelas fenomena tekanan. Tekanan hidup, apa lagi? Uang, minyak mahal, semua mahal. Apakah dengan cara bermusik itu bisa menghilangkan kenaikan harga? Bisa Bang. Bisa Bang, bisa. Cuman lihat waktu dia bermusik, lihat wajahnya bagaimana. Jadi pertanyaan kita itu kan,
Jadi gini, kalau mereka datang ke sana mau menyanyi, itu yang aku bilang sebelumnya, ada rasa kepengen mengeksplor, menunjukkan ke orang dia bisa menyanyi. Oleh karena itu sekarang ada fasilitas, cenderung lagi orang bawa mic. Nah, kalau orang bawa mic, kalau misalnya artis, itu kan memang mic-nya supaya tadi itu kan, supaya lebih steril dan lain sebagainya, dan suaranya udah ke setel. Tapi emak-emak ini, kenapa? Karena mic sekarang itu bisa diolah suara itu, yang suara sumbang, suara fals, itu bisa diolah, di mixing, di mic itu menjadi bagus. Nah, dia nggak pede kalau nggak pakai mic yang ada di... Terus, sekarang mesti kita lihat juga beda. Kenapa karaoke sekarang tutup, sunyi? Karena ada live musik ini tadi. Iyalah, yang aku sorot, Bang, yang aku sorot, yang tadi aku berpegang kepada yang eksploitasi lah, artinya pengen menunjukkan sesuatu dan difasilitasi oleh teknologi. Jadi maka cenderunglah orang bawa mic kalau kemana-mana. Makanya kalau explore tadi kan mereka ingin menunjukkan bahwasanya dia itu mampu untuk bernyanyi. Walaupun ukuran kita, mereka itu sebenarnya bukan penyanyi. Ini kadang-kadang menyusahkan pengusaha-pengusaha karaoke. Ya. Kalau di dalam karaoke, dia tak nunjukkan, tak bisa menunjukkan apa-apa lagi. Ini Bang, sebenarnya pada dasarnya dia tidak punya kemampuan. Nah, tapi dia kepengen seperti orang-orang yang sudah mampu itu. Maka begitu dia punya fasilitas itu dia gunakan. Misalnya contoh yang lain lah. Pada saat kita tampilkan profil kita di medsos segala macam, itu wajah udah diolah-olah itu. Kenapa? Dia tidak punya wajah yang cantik, tapi ada kesempatan untuk memoles wajahnya supaya dilihat orang cantik. Ini kan sekarang ada kecenderungan seperti itu. Makanya jangan tertipu. Aku dukung kau tadi waktu kau bilang mereka pegang mic. Aku punya mic-nya nih sekarang di rumah. Itu mic itu bisa berecho suara kita. Betul. Pakai echo. Udah di mixing. Jadi udah kayak mixer itu. Pada dasarnya kan berbeda-beda macam-macam. Ada yang begitu, ada yang memang jaga prokes. Ada yang memang setuju. Iya. Tapi yang ku bilang Bang Dahar gini, yang ku maksud tadi kan ada kecenderungan orang. Misalnya gini deh, aku tuh pengen sekali jadi penyanyi. Aku pengen dia orang nyanyi, kepengen seperti. Tapi aku nggak punya kemampuan. Tiba-tiba ada alat yang mengerobak. Pak Abang tahu nggak ini sekarang yang musik box, ya? Musik box itu kan direkam. Kalau kita datang ke tempat di mall di mana-mana itu ada musik box. Kenapa kita ke sana? Karena musik box itu sudah difasilitasi, suara kita yang jelek pun menjadi bagus. Setelah kita tunjukkan sama orang gitu loh. Tidak semua kondisi ini di antara emak-emak itu menggunakan seperti apa yang dibayangkan oleh Idrus dengan bawa mic. Begitu, mereka udah profesional. Memang sudah. Enggak, maksud aku tadi bukan enggak semua Bang yang ku maksud. Tadi kan si Yaya singgung orang bawa mic. Kalau emak-emak sekarang tuh itu spontan. Ya kan, itu mereka dengan habis kegiatan, mereka berkumpul dengan komunitasnya, mereka nyanyi-nyanyi di situ, itu senang-senang. Itu tidak ada pernah yang bawa mic itu, karena mereka bukan penyanyi profesional, ya kan begitu. Kecuali mereka itu adalah pemain musik di kafe itu kecuali lah mereka itu. Bang Alis, kecenderungan itu sekarang ada. Tidak ada. Itu saya motivasi. Aku ada kenal berapa orang yang punya. Aku aja punya. Iya. Kecuali dia memang penyanyi spesial. Kecuali dia penyanyi. Tapi kalau kita mau bicara. Tapi kalau kita mau bicara tentang spontanitas emak-emak ya di kafe-kafe, itu rata-rata tidak pernah ada yang membawa mic, kecuali mereka profesional sudah. Tapi kalau jadi ini bedanya asumsi Bang Alis dengan saya. Artinya gini, yang profesional benar kan saya udah cerita. Artis-artis profesional mereka punya mic itu ada tujuan yang tertentu. Tapi satu lagi sekarang diciptakan, Bang. Sekarang diciptakan mic untuk orang-orang yang nggak bisa nyanyi, yang suaranya sumbang. Diciptakan itu yang dibawa emak-emak itu. Kalau kita mau bicara tentang apa yang dia sampaikan oleh Kompas tersebut, spontanitas para emak-emak, ya aku menafikan tentang masalah bawa mikrofon itu. Karena mereka itu penampilan yang spontanitas. Mereka melakukan kegiatan. Itulah fenomena yang sekarang ada di Medan. Kan begitu ya. Mereka melampiaskan kebahagiaannya. Mereka dengan komunitasnya. Kawan-kawan pengajian. Kawan-kawan arisan. Itu. Tapi kalau yang khusus mereka datang dengan komunitas membawa mic. Itu saya menafikan itu.
Bang Saya Halis, menolak itulah dia. Itu yang aku bicarakan. Sekarang mic itu bukan hanya dia muncul, dia bawa mic, ada musik. Kalau memang ada TV, dia langsung bisa karaoke. Bukan hanya musiknya, bukan hanya suaranya yang bisa diedit, tapi di alat itu tadi bisa Ada memunculkan karaoke. teks. Ya, Ada karaoke. Itu kan teknis. Ya. Itu selalu disediakan oleh live bandnya di situ. Belum tentu, Itu, Bang. itu teknis. Aku kan boleh dikatakan seminggu mesti 3 kali mesti keliling kafe. Jadi aku tahu di mana-mana live musik. Ya, Mana yang bolehlah aku ikut disediakan. tuh. Bolehlah ikut sekali. Karena bukan apa? Karena aku kan juga mesti melihat situasi juga kan. Ya. Sebagai seorang apa kan juga. Aku kan harus lihat juga daerah-daerah. Bang, Aku tapi juga ada aku satu, komunitas. tapi nggak tahu lah ya, pantas nggak tuh disampaikan. Sebenarnya ada kontradiktif juga. Kalau dikatakan tadi pulang ngaji orang bernyanyi-nyanyi. Karena ada sebagian paham menyanyi itu juga dosa. Nah, ini kan jadi kontradiktif. Jadi kalau dibilang Ya, ada itu- diangkat dari Itu pengajian jangan kita masukkan ke dalam hal yang demikian. Ya. Yang kita masukkan sekarang ini adalah bagaimana emak-emak itu melampiaskan kegembiraannya, kebahagiaannya. Kapan momentumnya? Setuju. Kebetulan Kalau itu setuju. momentumnya. Tapi kalau dikaitkan dari pengajian pindah ke musik, Iya, pokoknya agak. karena itu Oh, ada. momentumnya. Pengajian itu selalu diiringi oleh arisan. Jadi kalau kita katakan bahwa setelah ngaji, tidak juga. Mereka bisa bersebelit setelah arisan. Jadi lebih besar kata-kata arisannya itu daripada pengajiannya. Tapi Kebetulan pengajiannya kita itu. jadikan alasan juga. Satu alasan. Jadi tak bisa kita kaitkan kita. Kalau mau kita bicara begitu, semua salah kita kan begitu. Iya, betul, Bang. Tapi Bang, aku tahu. apapun, Kita harus mesti menjaga hati orang rumah ini, Bang. ya bukan. Kita harus respect. Aku bukan apa-apa. Aku bisa menyetujui cara pelampiasan apa yang dilakukan oleh para emak-emak nih sekarang kan begitu. Betul, Bang. Ya, Jadi gini, kita juga tenang kok. aku tahu, Bang. Tadi Abang bilang mereka spontan. Tapi Ya. kalau sudah lebih dari 3 kali, 4 kali itu kan tidak spontan lagi. Mereka percaya. Betul. Aku setuju, Bang. Aku punya nih. Iya, Yang pakai iya. karaoke. Aku tak mau itu cerita tentang mikrofon. Nggak Itu maksudnya. mikrofon itu teknis. Bukan, itu Bang. di- Bukan, Bang. Maksudnya Ya, ada niat. kan Emang ada kan niat datang. kecuali kalau macam kau ya. Niat Macam itu. kecuali macam begini misalnya di acara perhelatan. Ini di antara kawan-kawan kita, kau dapat undangan, dapat nanti nyanyi kita sendiri ya bang. Itu kalau Enggak. dia sudah memang kecaduan nyanyi, itu kadang-kadang dia bawa mic sendiri. Ya. Ya, Gini kan? yang Bang Halis mau Yang sampaikan gini Bang, ini kan yang soal sakit- soal Yang sakitnya, kecenderungannya. tunggu dulu. Yang sakitnya dia tak dipanggil pula untuk nyanyi. Mikrofon tadi simpan kan begitu. Orang suara Jadi- jelek. Itulah dia. Jadi aku kalau itu kita kan bicara spontanitas para emak-emak sekarang kan, kegairahan emak-emak sekarang. Bang Halis, yang mau diulas itu jangan hanya fokus mak-mak, kecenderungan kehidupan di masyarakat Medan. Iya kan? Jadi memang banyak mak-mak, tapi ada juga laki-laki. Ukuran Itu suatu satu. daerah, suatu Ya. keberhasilan, suatu apa itu kan emak-emak yang kita apakan. Ukurannya semua, baik dalam ukuran ekonomi, baik dalam urusan sosial. Oh, boleh ukuran- Pasti emak-emak. Bapak-bapak tidak, rata-rata para pensiunannya semua udah. Kan begitu Iyalah. ya. Aku juga. Tapi para pensiunan ini bisa menyaksikan bagaimana seorang emak-emaknya, seorang istrinya itu bisa Jadi merupakan kegembiraannya. gini, kalau itu saya kurang sependapat. Kalau mak-mak menjadi barometer. Karena gini, mak-mak yang dia ambil itu mak-mak yang segmen mana? Ada mak-mak itu yang sekarang seragam pergi ke majelis taklim juga bertambah meningkat. Ada yang mak-mak yang datang ke tempat musik, live musik juga meningkat. Nah sekarang apa yang mau dilihat? Jadi indikator apa? Jadi apa yang menjadi ukuran gitu loh? Makanya yang kita bicarakan itu kan mak-mak juga terus. Kau mengukur tadi itu bahwa ya yang kau ambil sampelnya adalah mak-mak kan begitu. Macam mana aku tak mengatakan bahwasanya mak-mak lain menjadi ukuran? Sedangkan kau aja mengambil sampelnya aja mak. Bang Ya. Halis, sama Pak Ishari. Ntar saya kirim sama Bapak rekaman Pak Wiranto, bagus sekali lagunya. Saya punya 2 kaset, 2 CD-nya. Inilah yang terbaru tentang Nusantara. Saya bersifat sebenarnya melihat kecenderungan umum. Karena itu saya memang lansir
tulisan itu. Sebenarnya kecenderungan itu kan sudah umum. Sebelum COVID saya ke Medan juga itu undangan pernikahan itu tampil terjadi. Walaupun memang lebih banyak mak-mak, tapi banyak juga laki-laki. Kemudian Pak Idrus, yang pengajian di Jakarta ini ada di Cibubur kelompok masyarakat Tapanuli Selatan. Habis pengajian buka lagi keyboard. Ada yang datang memang waktu mengaji dia terkantuk-kantuk. Ketika keyboard dia langsung melompat. Ya itu orang macam-macam. Itu lebih, kalau saya itu lebih menarik bagi saya itu yang kayak gitu itu. Ada yang saya tahu tuh. Dan ada Pak Alis tidak diundang dia karena dia dengar ada keyboard, datang dia. Jadi orang macam-macam. Ada yang memang diolahnya dulu mic-nya dengan bersuara itu, tapi ada yang memang alamiah aja. Jadi Pak Idrus tanpa dia berbicara teknologi, yang mau kita bahas itu adalah niat dan kecenderungan orang untuk tampil atau menyanyi. Apakah itu akibat tekanan ekonomi atau akibat COVID, bisa jadi. Tapi itu panjang itu panjang. Masing-masing orang punya alasan tersendiri. Iya. Mengapa dia bernyanyi? Tidak bisa kita klaim hanya satu. Makanya nggak bisa dikatakan karena udah kondusif, nggak bisa menjadi itu tadi ukuran. Sekarang mak-mak rame-rame ini karena kondusif. Data apa yang bisa disajikan membuktikan bahwa itu karena ada korelasi itu? Betul. Masing-masing punya alasan. Betul sekali. Daripada aku dulu nggak ada kerja, suamiku belum pulang. Iya. Anakku Atau dia capek begitu. membantu anaknya sekolah online. Kan ibu-ibu itu. Jadi banyak sekali aspek-aspeknya itu. Banyak itu. Ada kadang-kadang dia mau ke sana, dia mau ngintip suaminya. Gimana suaminya? Nah, bisa juga. Ada ronggengnya enggak? Nanti ada karaoke daring. Ada mak lampir enggak? Jadi inilah apa sebab barangkali kita lihat Kompas mengangkat persoalan itu kan begitu. Saya mundur dulu ke belakang.